marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita menuju jalan kebenaran melalui agama Islam. Langsung saja ya Bu ya, Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Langsung saja ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, teman sewilayah gugus 1 untuk menghadiri acara saya, yaitu dalam pengimbasan penerapan budaya positif. Nah, di mana dalam pengimbasan penerapan budaya positif ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu pendidikan guru penggerak. Nah, dalam guru penggerak ini terdapat 3 modul. Nah, dalam 3 modul ini dilakukan selama 6 bulan. Nah, dalam waktu syukur alhamdulillah sekarang saya sudah berada di modul 1.4. Nah, dalam modul 1 ini ada modul 1.1, ada modul 1.2, 1.3, 1.4, dan yang ini adalah modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Oke, next. Selamat datang. Mari kita belajar bersama untuk berkolaborasi dan untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Oke, sebelum presentasi saya lakukan hari ini, kita lebih semangat, kita tepuk semangat yes dulu. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, tepuk semangat yes. Yes. Semangat yes. Terima kasih. Nah, perkenalkan, ini yang perempuan cantik ini adalah fasilitator saya, namanya Ibu Husnul Insani. Nah, yang ini sebelah, yaitu ini adalah pengajar praktek saya, namanya Bapak Sarijan dari Lamongan. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita melakukan presentasi pada siang hari ini adalah ada sebuah video. Nah, yang saya pelajari selama saya melakukan pendidikan guru penggerak ini. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengangkat pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada. Inilah yang saya peroleh pada saat pendidikan guru penggerak di modul 1 ini.
Oke, lanjut. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu ada perubahan paradigma belajar. Nah, materi yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Nanti kita bahas. Nah, yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu? Nah, yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih yang dinamakan dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya pada saat ini ya harus lebih kuat lagi meningkatkan kompetensi dan juga pengembangan karakter bagi anak-anak didik kita. Dengan apa? Dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita kenal dengan 6 dimensi itu ya Bu ya. Oke, lanjut. Nanti kita bahas di berikutnya. Nah, ini ada sebuah paradigma baru. Nah, misalnya ini ada genggaman tangan. Nah, dalam genggaman tangan ini, misalnya jenengan semuanya punya sesuatu yang sangat berharga. Nah, sangat berharga ini didapatkan dengan susah payah. Kemudian, nah misalnya yang mempunyai genggaman tangan ini adalah si A dan si B. Ada dengan si B. Si B ini ingin merebut dari si A. Dan merebutnya ini juga dengan susah payah. Apapun yang dilakukan untuk merebut genggaman ini. Nah, seandainya ibu-ibu yang menjadi A, apa yang Anda lakukan? Nah, siapa? Siapa yang ingin menjawab? Atau yang menjadi B, yang menjadi A? Bagaimana Bunda? Seandainya menjadi A? Ya, terima kasih. Seandainya saya sebagai A, yaitu saya yang memegang sesuatu yang sangat berharga itu, kalau memang yang membutuhkan itu lebih membutuhkan daripada diri saya, akan saya berikan. Tapi kalau itu tidak membutuhkan, tidak akan saya lepaskan. Oke, terima kasih Bunda. Jawabannya luar biasa. Bunda. Nah, berarti yang mempunyai kendali di tangan kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Berarti mau melepaskan atau mau mempertahankan. Nah, lanjut. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari stimulus respon yang menurut pendapat Ivan Pavlov dan juga ini adalah teori kontrol menurut Dr. Gillian Glasser. Nah, di sini ada orang lain bisa mengontrol saya, itu dulu. Tapi kalau sekarang hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol, seperti yang ada di genggaman tangan tadi. Oke, lanjut. Nah, saya punya pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju dan tidak setuju. Oke, siap Bapak Ibu? Iya. Siapa semangat ya? Semangat. Oke. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Tidak setuju. Ada yang jawab setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, disimpan jawabannya.
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Yang nomor 1 tadi ada yang setuju dan tidak setuju. Yang kedua adalah setuju. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Oke, disimpan jawabannya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, siap. Nah, ini masih di pembelajaran 1 tentang apa, Ibu? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Lanjut. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu, disiplin itu apa ya? Apa ya disiplin ya? Putar lagi. Oke, siap. Disiplin adalah suatu aturan yang harus kita lakukan. Oke, aturan yang kita lakukan. Oke, saya mempunyai banyak makna disiplin di sini. Nah, disiplin. Nah, makna disiplin dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya punya contoh. Misalnya, bapak dan ibu guru berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah terlambat atau tidak terlambatnya itu, misalnya sampean bangun pagi terus ke sekolah itu lebih pagi, minta dihargai oleh kepala sekolahnya. Pak Ibu loh, ibu loh rajine, minta dihargai kepala sekolah. Nah, minta dihargai kepala sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini adalah budaya positif. Nanti yang sebelumnya, nah yang ini nanti kita lanjut lagi. Nah, ini adalah penerapan budaya positif yang ada di sekolahan saya. Ini adalah anak-anak diajak untuk literasi. Nah, ini adalah salah satu budaya positif, ya. Nah, disiplin positif. Budaya positif sendiri itu apa sih? Budaya adalah pembiasaan. Berarti kalau positif berarti baik. Berarti budaya positif adalah pembiasaan yang baik. Ini kira-kira baik ya, Bu? Pak, Bu? Literasi baik. Literasinya sholat berjamaah, melakukan sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang ini adalah menerapkan 5S. Apa 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Lanjut. Nah, ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelum masuk ke nilai-nilai kebajikan universal, ini ada beberapa makna disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin, ya, disiplin yang artinya belajar. Kita di sini semuanya belajar. Saya belajar, jenengan semuanya juga belajar. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Oke, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, tujuan apa yang dia hargai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa mana ini? Nah, nilai intrinsik adalah nilai yang ada pada diri kita sendiri, sedangkan ekstrinsik
Ekstrinsik berasal dari luar. Nah, misalnya yang sudah saya contohkan tadi, Bapak Ibu guru berangkat dari rumah pagi-pagi ingin dipuji oleh ibu kepala sekolah, itu berarti dari luar kepengen dipuji. Nah, kalau kesadaran dari diri sendiri yaitu, oh kalau berangkat pagi itu adalah kewajiban kita, berarti dari diri sendiri intrinsnya muncul. Oke, lanjut. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan apa? Profil belajar Pancasila. Pinter, sudah hafal luar biasa, ya. Nah, kalau guru TK, ya pasti sudah hafal dan kita ya menyanyikan. Nah, biasanya lebih hafal itu dengan menyanyi. Ayo, mulai 1, 2, 3. Beringat betapa beratnya kuliah, mandiri kreatif bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan lokal. Mari kita wujudkan, itulah dimensi profil belajar Pancasila. Terima kasih, luar biasa. Lanjut, next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif. Nah, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap perilaku menurut Dr. William Glasser, ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, ya, motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, itu tadi nilai-nilai yang ada pada diri akan terbangun. Oke. Nah, sekarang sudah pada pembelajaran 2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, lanjut. Nah, ini ada teori motivasi atau yang disebut perilaku manusia. Ada apa tadi? Motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal tadi yang ekstrinsik tadi, ya. Motivasi internal yang intrinsik tadi. Oke. Berarti motivasi yang eksternal yaitu apa tadi? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan. Nah, itu tadi yang berangkat sekolah itu tadi ingin dipuji ibu kepala sekolah, akhirnya menjadi rajin. Nah, itu yang berasal dari eksternal. Ada faktor X-nya. Sedangkan kalau di motivasi internal atau intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, kamu siapa? Jadi yang, ya, untuk internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Lanjut. Ini siapa Ibu? Bapak? Iya, ini adalah Bapak kita. Bapak kita mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini tadi. Nah, tadi sudah teori motivasi, sekarang hukuman atau penghargaan. Yang jenengan tadi sudah jawabnya setuju apa tidak setuju itu tadi. Jawabannya sudah ada di sini. Hukuman atau penghargaan.
dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk. Nah, seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan dari eksternalnya, dari luar tadi, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ada faktor ketergantungan. Dampaknya apa? Dampaknya itu tadi penghargaan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kenapa kok mengurangi intrinsik? Karena yang diharapkan adalah penghargaannya. Penghargaan itu kan dari luar. Oh, nanti kalau aku bisa begini, aku dapat penghargaan. Nah, bukan dari pribadinya sendiri. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, coba dibantu ya Bu ya. Oke, bersama-sama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, dihukum mencatat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, ya bersama-sama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman pintar. Yang berikutnya, Memperhatikan tugas teman yang telah dicoret-coret. konsekuensi. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena ia mengenakan sepatu hitam. Oke. Hukuman. Hukuman. Oke. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kita buka jawabannya. Ini. Nah, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Pinter, luar biasa. Masih semangat ya? Lanjut. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sangat menyakitkan. Nah, kalau hukuman sangat menyakitkan, kalau konsekuensi ya, sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Oke, lanjut. Next. Nah, itu tadi ada motivasi, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Yang ini adalah tentang restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti anak-anak jika melakukan kesalahan itu tidak dihukum tetapi dialihkan di restitusi. Lanjut. Nah, ini ada 9 ciri restitusi, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar hal dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, poin yang kedua
Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Berarti kita jika anak melakukan kesalahan, kita mencari solusi, bukan tambah dodeng-dodeng. Kamu sana. Nah, kita mencari solusi. Yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau di anak TK ya Bu ya, semuanya sudah hafal. Kalau sudah melakukan kesalahan, biasanya gak dikonco. Aku gak konco. Nah, itu tidak boleh ya. Lanjut. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini diidentifikasikan dengan gagal. Nah, gagal otomatis di sini adalah negatif. Kalau konsekuensi ini adalah netral. Sedangkan restitusi adalah positif. Nanti ada sebuah video caranya bagaimana untuk merestitusi anak. Oke, lanjut. Ya, sekarang yang pembelajaran 3 yaitu tentang keyakinan kelas. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, oke. Mengapa kita memiliki peraturan baru menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Termasuk apa Bu? Mengapa? Keselamatan, biar selamat. Nah, dengan peraturan menggunakan helm biar kita selamat. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, untuk apa Bu? Untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti kita harus meyakini. Nah, dari dalam diri kita sendiri daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Kalau kita sudah disiplin diri, kita menjadi lebih baik. Oke, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dengan tanggung jawab yang pastinya sudah akan dilakukan mengembalikan buku pada tempatnya. Gak ada di pokok. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas saya.
ini adalah contoh keyakinan yang saya buat yang ada di sekolahan. Kan sudah saya persiapkan gambarnya. Anak-anak tinggal memilih dengan menyetempel gitu tadi. Lanjut. Nah, ini adalah foto kesepakatan kelas saya tadi. Nah, lanjut. Nah, sekarang sudah pada pembelajaran 4, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu sangat membutuhkan akan hal ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Semua manusia butuh dicintai dan juga kasih sayang. Yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan. Apa sih itu? Nah, bertahan hidup. Nah, setiap manusia itu bertahan hidup. Kebutuhan manusia bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti butuh akan makanan, pakaian, istirahat. Nah, dalam memenuhi bertahan hidup ini, setiap manusia, setiap orang itu bekerja. Nah, bekerja ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi presiden dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya butuh kasih sayang ya Bu, Pak ya? Oh iya, setuju. Nah, kebutuhan bersifat psikologis. Nah, ya. Yang ketiga yaitu penguasaan, ya. Yang termasuk dari harga diri, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dihormati. Setiap manusia kepengen dihargai, nggih Bu, Pak, nggih? Ya, oke, sama. Yang keempat yaitu tentang kebebasan. Setiap manusia juga butuh akan kebebasan. Kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Nah, ingin berekspresi. Nah, bereksplorasi. Nah, setiap manusia membutuhkan akan kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bergembira. Nah, ini diingat-ingat dulu ya Bu ya. Yang nomor 1 kebutuhan manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Yang pasti setiap manusia butuh ini. Nah, butuh ini. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, sekarang pembelajaran 5 yaitu 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. 1 yaitu sebagai penghukum. 2 pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Apa itu? Nah, kita saksikan yaitu video 5 posisi kontrol. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya.
Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, itu tadi adalah video tentang posisi kontrol. Kira-kira kita yang berada di sekolahan TK menggunakan posisi kontrol yang apa ya, Bu? Pak? Ya, pernah menjadi teman. Ada yang pernah menjadi teman. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Lanjut saja. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu, sebentar. Wah, ini adalah, ketika ada video anak kami yang bernama Adara melakukan pada saat istirahat, membuang sampah tidak pada tempatnya. Lanjut. Kemudian saya melakukan restitusi. Menanyakan. Terus kenapa hati kok kita dibuang ke tempat sampah? Oh, guru pengen main. Iya, gak apa-apa. Main itu memang itu kesenangan. Tapi kita harus ingat kesepakatan kita yaitu selalu menjaga bersih. Iya, kebersihan apa? Kebersihan sekolah.
ini, nah Mbak Adara ini mau bermain. Nah, kepengen buru-buru main. Pada saat minum, ia membuang sampah sembarangan karena buru-buru kepengen main. Nah, ada pada dia bermain itu seneng. Nah, karena kesenangan. Nah, padahal kita kan sudah melakukan tadi keyakinan kelas, yaitu selalu menjaga kebersihan. Nah, lanjut. Nah, menstabilkan identitas yang tadi. Nah, ini segitiga restitusi ini tadi, ya. Yang bawah sendiri ini adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak, ya, yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, bapak atau ibu juga melakukan hal yang sama. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang ini, ya. Nah, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Berarti tadi Mbak Adara ditanya, masalahnya kenapa kok membuang sampah sembarangan? Mesti anak itu mempunyai alasan sesuatu. Nah, seperti itu tadi, membuang sampah sembarangan karena buru-buru kepengen main. Oke, lanjut. Nah, sekarang yaitu tentang validasi kebutuhan. Nah, membantu murid mengenang basicnya atau kebutuhan dasar tadi. Nah, si Mbak Adara tadi kebutuhan dasarnya apa? Tadi kan ada 5 tadi. Nah, untuk kesenangan, Nah, lanjut. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Nah, itu tadi dengan kesepakatan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Makanya anak ditanya. Nah, berarti anak itu tadi melakukannya karena kepingin buru-buru main, akhirnya lupa akan kesepakatan kita. Jadi kita tanya. Nah, oke, langsung. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada pada refleksi. Nah, Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita dari apa yang saya sampaikan tadi, khususnya mengenai restitusi, apa kita sudah benar-benar melakukan? Apa? Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, Bapak Ibu bersediakah membantu saya untuk mengembangkan budaya positif, bersama-sama di sekolah kita ini? Setuju ya Bu ya? Setuju. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa, langkah apa untuk mengembangkan budaya positif di sekolah? Nah, kita mengembangkan budaya, langkah-langkah kita yaitu kita berkolaborasi di antara murid dengan guru, antara guru dengan orang tua, dan atau guru atau anak dengan orang tua. Jadi kita melakukan budaya positif itu juga dilakukan di rumah, karena setiap anak itu datangnya dari rumah. Pendidikan yang pertama yaitu pada keluarga. Jadi kita harus seimbang antara sekolah dan rumah. Oke, selesai. Nah, ingat lagi tentang profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, siap.
kepada ibu penyaji, ilmu yang telah ibu berikan menambah wawasan kami. Ilmu yang telah ibu berikan menambah wawasan kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Kusuma Wardani, Kepala TK Pertiwi Dumpi Aku. Penerapan budaya positif di sekolah sangat diperlukan agar tercipta suasana serta budaya belajar yang baik untuk anak didik. Tentunya dengan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Harapan kami dengan adanya program guru penggerak dapat mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah didapat pada sekolahnya masing-masing, sehingga budaya positif yang sudah ada akan menjadi jauh lebih kuat. Kami ucapkan selamat dan semangat khususnya kepada rekan kami Bu Karnilia Fitriah dan tentunya teman-teman guru penggerak yang lain. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutaji. Saya adalah rekan kerja dari Bu Karnilia Fitriah. Menciptakan budaya positif di sekolah akan membuat peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang ketika mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, budaya positif berimbas kepada pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada peserta didik. Mari terus berproses dan berkolaborasi bersama. Bu Karni semangat, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi